pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Ba kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mandi-mandi di pantai ujung Batu Padang. Seorang anak panti asuhan tenggelam. Gara-gara ketagihan judi daring dan narkoba, seorang adik di Lintaubu, Tanah Datar, tega mencuri uang dan telepon genggam kakaknya. Curi perangkat traffic light di Padang, 2 pelaku diringkus polisi. Tim SAR gabungan hingga Senin siang masih melakukan pencarian terhadap Rido, remaja yang berusia 14 tahun, yang tenggelam di pantai Ujung Batu, Kelurahan Pasianantigo, pinggiran Kota Padang. Selain mencari menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan juga menerjunkan para penyelamnya. Rido, pelajar salah satu SMP swasta di Padang, sehari-hari tinggal di sebuah asrama panti asuhan yang berlokasi di perumahan Wisma Indah 5, Kelurahan Bungopasang, dilaporkan tenggelam pada Minggu sore. Sang ibu dan kakak perempuan, serta pengurus panti asuhan, berbaur dengan masyarakat umum, menyaksikan proses pencarian korban. Ibu dan kakaknya yang datang jauh-jauh dari Solo, tak kuasa menahan kesedihan hati mereka, karena Rido belum juga ditemukan. Menurut Andalusia, pengurus panti asuhan, Rido pamit pergi olahraga sore dengan 3 orang temannya. Namun menjelang maghrib, belum juga pulang. Didapatkan kabar kalau Rido tenggelam karena mandi-mandi di pantai usai jogging. Dia patuh, makanya kami sebagai pengurus terkaget karena dia tidak pernah bohong, dia izin pergi jogging. Dia penghafal Quran. Pamit pergi jogging katanya jam 5 sore. Tapi kata Allah sampai di sana ternyata dia mandi, dia pergi berempat. Kemarin kaget kita semua, rasa nggak percaya. Rasa nggak percaya. Terkait adanya laporan orang hilang atau terseret ombak, yaitu 1 orang pemuda yang mandi-mandi bersama temannya 3 orang selepas maraton. Dan mereka ini berasal dari Kelurahan Bungopasang. Dan jam 17.30 kurang lebih informasi ini kami dapat dan telah diupayakan pertolongan pertama atas 3 orang ini hingga 2 orang terselamatkan, 1 orang tidak tertolong oleh warga kita di kelurahan. Nah, namun sekarang proses pencarian dilakukan untuk yang 1 orang belum ditemukan. Rido dikenal sebagai sosok yang rajin belajar, suka membantu sesama, penghafal Al-Quran, dan patuh kepada pengasuh panti asuhan. Robiham laporkan dari Padang. Gunung Merapi hingga saat ini terus mengalami erupsi. Terakhir letusan terjadi pada hari Sabtu pekan lalu, pukul 6:11 pagi, dengan ketinggian kolom abu 1.000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan, dari awal Januari hingga tanggal 20 April, terjadi 10 kali letusan dan 131 kali hembusan. Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi menerangkan, selama periode Januari hingga April 2025 ini, ketinggian kolom abu tertinggi tercatat pada tanggal 3 April dengan ketinggian 1.500 meter dan berdurasi 69 detik. Untuk saat ini, status Gunung Merapi masih berstatus waspada atau berada pada level 2. Dari bulan Januari sampai dengan April 2025 tercatat sebanyak 10 kali kejadian erupsi dengan kolom erupsi tercatat 350 meter sampai dengan 1.500 meter di atas puncak.
Kemudian untuk gempa hembusan terekam sebanyak 131 kali. Dari data yang dicatat petugas pos pengamatan Gunung Api Marapi, dibanding periode sebelumnya, aktivitas kegempaan gunung yang berada di Agam dan Tanah Datar ini mengalami penurunan. Namun mereka mengimbau masyarakat sekitar gunung untuk selalu mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Untuk mengantisipasi kenakalan remaja seperti balap liar, tawuran, dan begal, polisi dari Polsek Koto Tangah bersama tim Trantip Kecamatan dan Kelurahan rutin menggelar razia pada malam hari. Kali ini sasarannya adalah warung internet yang terletak di Simpang Anak Aye, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, yang menyediakan layanan permainan daring. Di sini, polisi menemukan remaja yang tengah asyik bermain permainan daring. Padahal waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat ditanya, beberapa remaja itu masih berusia 15 tahun dan berstatus pelajar. Yang lebih bikin menjengkelkan lagi, sehari sebelumnya telah diingatkan oleh Kapolsek untuk tidak beroperasi sampai lewat tengah malam. Karena masih membandel, petugas kemudian menyita peralatan komputer induk dan membawanya ke kantor Trantip Kecamatan Koto Tangah. Para pengunjung warnet diimbau pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan pengelola warnet diperingatkan untuk yang terakhir kali untuk tidak lagi beroperasi lewat tengah malam. Jika masih melanggar, maka Satpol PP Padang akan menutup operasional warnet itu. Di situ ada yang mengeluarkannya, yang berdatangan, dan ada disebutkan sampai jam berapa boleh. Jadi silakan Bapak punya kewenangan, apakah mau disita malam ini semua, kami akan bantu. Ya, karena ini sudah berlarut, kasihan, rata-rata pelajar. Kamu pelajar? Sudah tidak sekolah lagi? Sudah tamat. Malam tadi malah saya temukan ada yang umur 10 tahun. Jadi saya minta tolong kepada kamu yang sebagai penjaga, kamu ikuti aturan. Menurut Kapolsek Koto Tangah, pihaknya melakukan patroli pada malam hari, bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban. Robiha melaporkan dari Padang. Padang Pariaman dikenal sebagai daerah penghasil kelapa karena melimpahnya hasil kelapa yang ditanam warga di kebunnya. Namun, itu cerita dulu. Kini, kondisinya mulai berubah. Selama 3 bulan terakhir, hasil panen kelapa mulai menurun. Penyebabnya karena kurangnya perawatan dan banyak batang kelapa yang ditebang untuk dijadikan bahan bangunan. Berkurangnya buah kelapa mengakibatkan naiknya harga kelapa di pasaran. Selain itu, juga berdampak terhadap penghasilan pemetik kelapa karena buah yang dulunya banyak, kini jauh berkurang. Sekarang buahnya. Itu penyebabnya apa dah? Penyebabnya kurang pupuk. Kalau batangnya dah? Batangnya banyak kurang sekarang nih. Kalau dampaknya terhadap udah? Oh, penghasilan nggak kurang. Kenapa jarang manjat ya dah? Iya, jarang manjat. Karena pasokan kurang dan permintaan tetap bahkan cenderung bertambah, maka hukum ekonomi pun berlaku dengan sendirinya. Yakni, harga akan naik jika tidak diikuti oleh pasokan yang bertambah. Saat ini, harga kelapa di tingkat pengumpul jauh berbeda. Biasanya, kelapa ukuran besar dibeli dengan harga Rp3.000 per buah. Kini harganya naik lebih dari 100%, menjadi Rp6.500 per buah. Sedangkan kelapa berukuran kecil, harganya mencapai Rp4.500 per buah. Kelapa gila, Mana terlalu tinggi. Berapa itu? Biasanya harga kelapa 2 bulan belakang atau 3 bulan belakang 3.500 paling tinggi di kampung. Sekarang udah sampai 6.000, 6,5, 6.500. Itu yang besar ya Pak? Yang besar. Kalau yang kecil? Yang kecil dulunya 2.000 sampai sekarang 4.000, 4,5 pun ada. Berkurangnya hasil kelapa juga diakibatkan tingginya permintaan kelapa muda.
pedagang harus kerja ekstra untuk memenuhi permintaan kelapa muda yang juga meningkat. Jika selama ini kelapa muda hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Pekanbaru, kini juga harus memenuhi permintaan dari Medan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Bukannya kalau ke Medan kok